Selamat pagi, sehat-sehat semua semoga. Kita lanjutkan kuliah kita. Tadi pagi kalian juga mestinya sudah habis kuliah non-stop begitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita santai saja. Yang penting nanti sampai ini kita lanjutkan kuliah kita terkait materi tentang resistivitas ya. Jadi kita setelah SP kemarin itu kita lanjutkan dengan resistivitas. Kita awali dengan gambar semacam ini ya. Kita lihat ini adalah gambar half space begitu istilahnya. Jadi ini potongan bumi yang disayat menjadi dari atas ke bawah ini ya, dari atas ke bawah. Diasumsikan potongannya ya bulat begini saja. Kemudian ini adalah permukaan, ya ini permukaannya. Kemudian yang bagian ini adalah sayatan vertikalnya. Nah, kemudian pas di sayatan vertikalnya ini yang kita gunakan untuk mencoba melihat gambaran arus yang menjalar di dalam media itu dipasang C1 dan C2. Jadi dipasang sink dan source. Jadi sekali lagi secara eksperimental itu kalau kita ingin melakukan injeksi arus, kita harus memasang sink dan source. Kita tidak bisa memasang sink saja atau source saja. Sink itu biasanya yang harus keluar ini, kemudian yang source itu yang harus masuk ini ya. Nah, untuk medium yang bisa mengalirkan arus listrik, ketika kita berikan C1 di ujung sini dan C2 di ujung sini, maka arus itu akan menjalar ke bawah permukaan, ke medium itu. Ya, ini digambarkan dengan panah ini ya, garis yang tidak putus-putus nih ya. Mulai dari C1 ke C2, C1 ke C2 dan seterusnya. Ya, jadi kita bisa bayangkan ada semacam garis arus dari sink sampai source ke bawah permukaan tanah. Tentu saja arah garis arus ini itu bergantung dari sifat kelistrikan bawah permukaan. Sifat kelistrikan itu adalah resistivitasnya. Jadi kalau misalkan saya punya dua layer cake begitu ya, dari dua lapisan. Yang pertama itu ρ1, yang kedua itu adalah ρ2, di mana ρ1 itu lebih besar daripada ρ2, maka feeling kita otomatis arus itu lebih suka lewat ρ2. Jadi dia akan segera menuju ke source-nya. Dari sink itu dia akan menuju ke source-nya. Oke, kita bisa gambarkan menjadi semacam ini. Jadi selama garis arus itu masih berada di ρ1, maka dia akan membentuk pola-pola yang simetris macam ini. Ya, sampai ketika ini. Tetapi begitu garis arus tadi itu menyentuh interface ρ1 dan ρ2, maka di ρ2 dia akan bergerak lebih direct begitu ya. Lebih direct ke titik di mana source-nya itu akan berada. Jadi source-nya berada itu di sini nih, sehingga dia akan lebih direct begini. Kemudian dari source titik di interface ini dia akan naik ke atas sana. Sehingga kalau kita lihat gambarnya itu yang pertama itu melengkung begini, terus dia akan agak datar begitu. Oke. Kemudian juga yang di selanjutnya yang garis arus yang di sini ini, dia akan bergerak dengan lebih singkat waktunya, bukan waktu ya, jaraknya menjadi lebih pendek ya, karena dia lewat sebuah medium yang lebih mudah mengalurkan arus. Begitu ya prinsipnya ya. Bagaimana kalau ρ2 ini lebih besar daripada ρ1? Jadi dia arus itu lebih sulit lewat di ρ2, maka kita bisa bayangkan di titik ini itu tidak langsung ke sini, tetapi akan ke bawah gini dulu. Ya, di titik ini dia akan ke bawah gini loh. Karena ρ2 lebih besar daripada ρ1. Gitu ya, jadi kita gunakan feeling ya, feeling aliran. Oke. Nah, kemudian ketika kita sudah punya garis arus,
garis arus yang berupa garis panah ini, itu kita bisa menggambarkan titik-titik di sepanjang garis arus itu yang memiliki nilai potensial yang sama. Jadi untuk yang garis arus yang paling atas sendiri ini, saya mengambil satu titik di sini, ya, maka saya akan punya satu nilai potensial. Maka saya juga bisa membuat satu titik lagi di garis arus yang kedua yang nilai potensialnya sama. Kemudian garis arus yang ketiga yang potensialnya sama, yang keempat, dan seterusnya. Nah, setiap garis potensial yang sama tadi itu saya hubungkan, maka saya akan punya yang namanya adalah potensial iso, ya, isopotensial. Jadi sebuah bidang, karena ini 3 dimensi ya, sebuah bidang isopotensial. Apa maksudnya si isopotensial itu? Maksudnya kalau saya menghitung potensial di titik di atas, katakanlah di sini ya, di titik potensial di sini, itu sama saja saya mengukur potensial di sini, potensial di sini, potensial di sini, dan seterusnya. Begitu. Jadi kalau saya putar garis isopotensial yang ada di sini, maka saya menghitung potensial di ujung panah ini, itu sama dengan di ujung panah di bawahnya, di sini, di sini, di sini, dan seterusnya. Sama juga saya menghitung isopotensial di permukaan sini ini. Itu ya, kalian gunakan feeling itu. Nah, sehingga kalau saya memasang alat pengukur potensial di permukaan P1 dan P2 ini di permukaan seperti ini, maka kalau saya memasangkan di titik P1 di sini ini maka saya akan mendapatkan sebuah garis isopotensial yang menunjukkan bahwa kalau saya ngukur di sini itu sama dengan ngukur di bawahnya sini, 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 sini. Ya, sama saja saya meletakkan P1 itu di sepanjang garis yang putus-putus ini. Ini yang vertikal, kemudian yang horizontal juga sama di sepanjang garis putus-putus ini nih. Ya, jadi kalian bisa bayangkan titik potensial yang saya ukur di permukaan itu merupakan perwakilan dari kita mengukur seluruh bidang ekipotensial. Begitu ya. Kemudian juga untuk mengukur potensial, ini sekali lagi seperti SP kemarin, kita tidak mungkin mengukur potensial secara eksperimental, kita hanya bisa mengukur beda potensial atau tegangannya ya. Sehingga kita memerlukan juga P2 di sini nih. P2 di sini P1, di sini P2. Nah, dengan demikian kalau saya mengukur potensial di sini dan mengukur potensial di sini itu sama saja, saya mengukur P1-nya itu saya pindah ke sini, P2-nya saya pindah ke sini. Itu sama saja. Ya, sama-sama saja. Jadi potensial yang diukur itu sama saja nilainya. Ya, nilainya sama saja. Oke. Jadi tentu saja saya bisa bayangkan saya akan mempunyai perwakilan titik ukur potensial itu di sepanjang isopotensial. Ya, di sepanjang isopotensial. Nah, dari sini karena sifat-sifat kelistrikan di dalam bumi yang seperti ini dan kemampuan kita untuk mengukur potensial dari arus yang kita injeksikan, maka ini menjadi dasar sebuah metode yang namanya geolistrik itu tadi. Ya, metode geolistrik itu targetnya ingin membuat peta rho, peta resistivitas di bawah permukaan. Nah, dengan cara kita melakukan pengukuran dari beberapa titik, bisa di permukaan, bisa bawah permukaan, lewat lubang bor, dan sebagainya, itu kita mencoba memetakan rho yang ada di bawah permukaan. Oke ya, kira-kira semacam ini. Nah, kemudian satu hal lagi yang penting di sini, bahwasanya besarnya arus yang saya injeksikan di C1 ini, itu akan sama dengan besarnya arus yang diinjeksikan di C2, hanya berbeda tanda. Makanya dikenal dengan ini sink, ini source. Ini adalah arus positif, ini adalah arus negatif. Arus positif itu berarti arusnya nyembur keluar, arus negatif itu berarti arusnya terserap ke dalam. Gitu ya kira-kira ya. Oke, itu tadi kelihatannya pokok-pokok kelistrikan yang terkait dengan resistivitas di dalam sebuah model sederhana yang sudah saya tunjukkan ini.
Sekali lagi kalau ada yang mau didiskusikan, silahkan langsung dinyalakan saja mic-nya. Kemudian itu tadi introduction-nya ya. Jadi yang pertama kali memang bumi itu mampu mengalirkan arus listrik, sudah saya bahas di pertemuan pertama dulu ya. Karena bumi itu mampu mengalirkan arus listrik, itu menunjukkan bahwa saya material di bumi ini memiliki variasi kemampuan untuk mengalirkan listrik ya. Jadi karena dia mampu untuk mengalirkan listrik, maka kita bisa membuat nilai ya, seberapa besar dia mampu. Karena ternyata di bumi ini kemampuannya tadi bervariasi. Ya, bervariasi, yang diberi satuan adalah resistivitas gitu ya, satuannya adalah ohmmeter, dan nilainya itu sangat lebar ya, mulai dari perak murni kemarin sampai itu istilahnya yang sangat resistif begitu ya, mendekati udara gitu. Jadi sangat lebar sekali, sehingga biasanya geolistrik itu memberikan jangkau ukur untuk resistivity itu berupa skala log ya, skala log 10 gitu, karena lebih teratur dalam skala log. Oke, nah oleh karena itu, karena resistivitas ini bervariasi dan bisa dikaitkan dengan batuan, kemarin kalian sudah mencoba mengkaitkan dengan litologi di tugas yang pertama itu kita bisa munculkan ya sebuah metode, namanya adalah metode geolistrik gitu ya, sebagai salah satu metode geofisika. Jadi pertama kali di awal abad ke-20 ini dikembangkan oleh Konrad Schlumberger gitu. Jadi pembacaannya nanti tolong diistilahkan dengan pembacaan Perancis ya. Kalau Perancis kelihatannya Schlumberger gitu kalau tidak salah, loh, coba dicek ulang ya. Kemudian sama Frank Werner dari Amerika pada awal abad ke-20. Kedua orang ini digunakan, namanya dipakai sebagai sebuah tata cara mengatur tata letak elektroda ini, C1, P1, P2, C2 ini sesuai dengan namanya, yaitu yang paling populer ya, jadi namanya Schlumberger sama Werner. Ya, itu disebut sebagai konfigurasi tata letak itu tadi. Nah, tentu saja semakin berkembang, awal-awalnya ini memang digunakan untuk mineral ya, eksplorasi mineral. Tapi semakin dengan berkembangnya instrumen dan dengan berkembangnya metode komputasi untuk pemodelan, maka bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan, misalkan arkeologi, untuk lingkungan, untuk air, untuk hidrogeologi, untuk mineral gitu dan lain-lain. Itu tentu saja berdasarkan sifat resistivitasnya. Jadi harapan saya ketika kalian mengerjakan tugas kemarin, kalian sudah punya feeling. Oh, ternyata kalau saya punya kondisi geologis semacam ini, itu saya punya feeling resistivitasnya semacam ini begitu. Ini maksudnya supaya kalian itu bisa mendapatkan gambaran bahwasanya hasil ukur kalian itu mestinya nanti akan mendekati citra hipotesa yang kalian buat. Oke, kira-kira semacam itu ya. Oke, kemudian kita masuk ke dasar kelistrikan. Tentu saja yang pertama kali kita menganggap untuk geolistrik ini bahwasanya saya seperti halnya punya sebuah rangkaian elektronika seperti yang digambarkan di kanan ini ya, di mana rangkaian elektronika tadi itu terdiri dari sebuah sumber daya, sumber arus ya. Kemudian sumber arus tadi itu saya hubungkan dengan konduktor, kabel begitu, lewat ampermeter, kemudian lewat resistor, kemudian balik lagi ke baterai. Ya, kemudian di paralel dengan resistor ini dipasang sebuah voltmeter. Nah, kira-kira kita akan punya gambaran semacam ini di bumi nanti ya. Semacam ini. Jadi kita memiliki sebuah resistor yang akan kita ukur dengan nilai potensialnya dengan menggunakan alat voltmeter. Oke. Kalau di geolistrik ini baterai ini biasanya adalah
baterai sumber arus namanya. Jadi bukan sumber tegangan tapi sumber arus. Karena yang diharapkan di geolistrik itu adalah sumber daya listrik ini atau baterai ini yang bisa mengalirkan arus konstan. Jadi maunya itu arusnya konstan. Jadi arus yang diukur di ampere meter ini adalah konstan. Jadi kita minta arus 100 mA misalkan, setengah ampere mungkin, atau 30 mA begitu, kita minta ke baterainya. Biasanya semacam itu. Jadi kalau saya punya suatu sistem rangkaian sederhana semacam ini, saya bisa terjemahkan dalam bahasa rumus yang populer, itu adalah dengan hukum Ohm ya. V sama dengan I kali R, atau I sama dengan V per R, atau 1/R dikalikan V. Dengan V itu adalah voltage ya, dan I itu adalah arusnya. Nah, di dalam rangkaian elektronika semacam ini itu kita katakan bahwasanya konduktor yang menghubungkan maupun resistor yang diukur di sini itu masih bukan fungsi panjang ya, masih bukan fungsi panjang. Pokoknya kita mendapatkan nilai R di situ. Padahal sebenarnya R itu juga merupakan fungsi panjang dan luas dan sifat intrinsik dari media itu. Ya. Jadi kalau kita kembalikan ke gambar yang awal ini tadi, saya melakukan pengukuran semacam ini, saya injeksikan arus, kemudian R-nya berarti dari sini sampai sini ya, ini ada hambatannya R begitu. Nah, ternyata R ini nilainya bervariasi. Kalau P1, P2 itu saya geser ke sini. Misalkan P1-nya menjadi lebih dekat gitu ya, di sini sama di sini P2-nya. Jadi R-nya R yang di dalam di sini nih. Nah, ternyata di dalam pengukuran itu sangat kesulitan kalau kita masih mempertimbangkan atau kita masih dipengaruhi oleh jarak, oleh R. Ya, oleh jarak. Nah, padahal di dalam hukum Ohm ini masih belum masuk komponen jarak. Oleh karena itu, hukum Ohm itu biasanya dikombinasikan dengan persamaan definitif untuk resistivitas jenis ya, atau hambatan jenis ya. Hambatan jenis itu sama dengan Rho sama dengan R dikalikan A per L. Nanti setelah ini ada. Nah, di dalam kelistrikan hukum Ohm ini itu bisa kita analogikan dengan berbagai macam kasus. Biasanya dianalogikan dengan dua kasus yang lain, yaitu kasus tentang aliran air dan kasus tentang kalor ya, tentang kalor. Jadi variabelnya sama, potensial yang diukur itu kalau di air itu adalah tinggi ya, semakin tinggi itu potensialnya semakin tinggi ya, semakin besar ya. Kalau di kelistrikan itu voltage ya, kalau baterainya yang dipakai semakin tinggi tegangannya, maka potensialnya semakin tinggi. Kalau di kalor itu adalah suhu. Kalau beda suhunya semakin besar, maka potensial kalornya akan semakin besar. Gitu ya. Kemudian ini satuan yang atau satuan fisis ya, atau material fisis yang dipindahkan. Kalau yang di air tanah itu adalah volume discharge ya, atau debit gitu ya. Kalau listrikan itu adalah muatan listrik. Kalau heat itu adalah kalornya, berapa kalornya. Kemudian physical property dari medium. Kalau yang air tanah itu adalah konduktivitas hidrolik. Tadi seberapa besar material yang saya punya tadi bisa mengalirkan air ya, satuannya adalah centimeter per sekon. Kemudian yang listrik itu adalah electrical conductivity atau konduktivitas listrik, atau bisa dibalik sepernya menjadi electrical resistivity. Ya. Kemudian kalau yang heat itu adalah konduktivitas thermal. Jadi kita bisa bayangkan. Jadi kalau saya punya sebuah material yang konduktivitas thermalnya tinggi, maka dia mudah sekali melewatkan panas, melewatkan kalor ya. Besi, aluminium itu punya konduktivitas thermal yang tinggi, tetapi kayu itu tidak plastik ya. Makanya dipakai sebagai isolator panas ya, pegangan panci begitu ya.
Oke, kalau yang kelistrikan ini sama seperti kedua hal ini tadi, tapi dia adalah kemampuan untuk mengalirkan muatan. Ya, jadi yang ditransport di atas itu adalah muatan. Jadi kemampuan mengalirkan muatan. Jadi kalau benda yang resistivitasnya rendah atau konduktivitas listriknya itu tinggi, artinya benda atau material tadi itu mudah untuk mengalirkan muatan. Ya, mudah untuk mengalirkan muatan. Oke, kemudian kalau yang air tanah ini hubungan antara yang di atas tadi adalah hukum Darcy, kalau yang kalor ini adalah hukum Fourier, kalau yang listrik adalah hukum Ohm. Oke ya. Kemudian ini storage quantity-nya itu kalau jadi listrik itu adalah kapasitan. Ya, kapasitan itu sebuah material yang bisa menahan muatan. Bisa menahan muatan. Nah, kalau di dalam geolistrik, kapasitan ini nanti akan dipelajari secara lebih detail di sub geolistrik yang namanya IP ya, induced polarization, metode induced polarization. Kita bahas nanti di belakang. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Kalau tidak, saya lanjutkan. Kemudian selanjutnya adalah resistivity. Seperti kita sampaikan tadi, bahwasanya resistansi atau hambatan itu masih meliputi panjang dan luas. Nah, sehingga didefinisikan sebuah satuan ya, satuan atau variabel atau konstanta katakanlah ya, yang disebut sebagai rho. Digunakan konstanta yang namanya resistivitas atau rho. Rho ini konstan ya, biasanya konstan. Jadi yang berubah itu R, L sama A-nya. Jadi rho-nya itu konstan. Oke ya. Rho ini merupakan sifat diri dari material. Jadi kalau rho-nya itu berubah, itu materialnya mesti berubah. Ya, bisa diingat ya. Kalau rho-nya berubah, itu materialnya berubah. Jadi kalau saya punya material yang sama persis, A dan B itu sama persis, itu bisa dikatakan rho-nya sama. Tapi kalau rho-nya berubah, itu materialnya berubah. Misalkan kalau pasir yang sama-sama kering itu rho-nya mesti sama. Tetapi ketika pori-pori di pasir tadi itu berbeda, itu rho-nya berbeda. Jadi ada physical properties lain yang berbeda di situ. Ya. Sama-sama pasir, pori-porinya sama, tetapi yang satu diisi fluida. Nah, itu rho-nya menjadi beda. Karena apa? Karena ada rho lain yang mempengaruhi di situ. Sebentar ya. Karena ada rho lain yang ada di situ ya, yang memenuhi hukum Archi ya. Oke, kemudian di sifat yang kedua dari resistivitas ini adalah tidak termasuk geometri. Jadi rho ini sudah tidak lagi memperhitungkan geometri. Sehingga kalau saya punya batu pasir yang ukurannya itu satu charger begini dengan satu batu pasir lain yang ukurannya satu rumah, kalau itu terbuat dari material yang sama, itu bisa dikatakan rho-nya sama. Ya, jadi rho-nya sama. Rho itu sifat diri materialnya sama. Tapi karena ukurannya berbeda, tentu saja R-nya berbeda. Resistansinya berbeda. Tapi rho-nya sama, gitu ya. Nah, hubungan antara resistansi dan rho itu didefinisikan sebagai R itu sama dengan rho L per A. Ya, R sama dengan rho L per A ya. Jadi ini bisa diterjemahkan dalam bentuk gambar semacam ini ya. L itu adalah panjangnya material tabung begitu. Kemudian A itu luas penampang tabung. Jadi hambatan dari tabung ini itu bergantung dari luas dan panjangnya. Kalau materialnya sama, itu rho-nya adalah konstan. Nah, sehingga kalau kedua material ini sama, tetapi kita bedakan antara L yang di sini itu lebih panjang, A-nya lebih besar, itu R-nya akan berubah. Ya, R-nya itu akan berubah. Oke, jadi kalau seperti persamaan di sini ya, kalau L-nya itu semakin panjang, itu R-nya akan semakin besar. Jadi kalau saya punya kabel gitu semakin panjang, itu R-nya semakin besar.
Tetap demikian pula kalau L-nya semakin pendek, itu R-nya resistansinya semakin kecil. Oke ya. Kemudian kalau A-nya sekarang, kalau luas penampangnya itu semakin besar, maka hambatannya akan semakin kecil. Kalau luas penampangnya semakin kecil, maka hambatannya semakin besar. Bisa kita bayangkan seperti jalan tol gitu ya. Jalan tol itu kalau luas penampangnya itu besar, jadi dimensi lebar jalannya itu besar, maka lancar sekali ya. Jadi hambatannya sangat kecil ya hambatannya kecil sekali. Tetapi kalau jalan tol tadi itu sempit, ya dengan kendaraan jumlah yang lewat sama, menjadi hambatannya besar, ya, semacam itu. Dan kalau jalan tol panjang, itu hambatannya menjadi lebih besar. Kalau jalan tol itu pendek, hambatannya menjadi lebih kecil. Oke ya, kira-kira semacam ini ya. Nah, kalau dilihat dari satuannya, tentu saja R ini adalah ohm, L ini adalah meter, A ini adalah meter persegi. Sehingga rho ini satuannya adalah ohm meter, ohm kali meter. Atau kalau saya hitung dengan konduktivitas atau seperronya, itu dituliskan sebagai Siemens per meter atau mos per meter. Mos ini sebenarnya kebalikan, hanya hurufnya saja dibalik ya. OHM menjadi MHU gitu ya, hanya kebalikannya saja. Jadi sigma ini konduktivitas sama dengan seperro atau mos per meter, ini ada pernya ya. Merupakan kemampuan muatan listrik untuk melewati material. Jadi kalau material memiliki konduktivitas tinggi, maka listrik itu mudah. Kalau mudah berarti dia akan mencari jalan terdekat. Ya seperti kita kembali lagi ke gambar di awal tadi. Jadi muatan tadi akan mencari gambar yang terdekat. Oke, jadi kalau menjadi gambar terdekat berarti tidak dalam, berarti ya logikanya seperti ini ya. Kalau rho yang di atas ini itu sangat kecil, maka arus itu akan mencari jalan terdekat di sini, Mak. Seret, langsung seret, yang bawah ini juga seret gitu. Jadi penetrasi arusnya menjadi berkurang. Ya. Penetrasi arusnya menjadi berkurang. Tetapi kalau medianya rho 1 ini gede sekali, maka arus itu tidak cepat-cepat lewat sampai masuk ke C2, dia akan melalui jalan yang lebih jauh masuk ke C2. Karena C1 dan C2 itu diletakkan di permukaan tanah, maka secara otomatis arus tadi akan masuk semakin dalam, menjadi lebih dalam. Nah, jadi bisa saya katakan kalau media yang kita ukur itu rho-nya itu kecil, maka arus itu akan dominan dekat dengan permukaan saja. Artinya arus tidak mau masuk dalam. Arus tidak mau masuk ke dalam. Sehingga penetrasinya menjadi berkurang. Tetapi kalau rho yang kita ukur medium tadi itu besar, maka arus itu tidak cepat-cepat langsung dari C1 ke D2, dia akan bergerak menjauhi. Ya, bergerak pelan-pelan ya, lebih jauh lah tempatnya, sehingga karena half space maka konsekuensinya arusnya menjadi lebih dalam. Oke ya, jadi dalam tidaknya itu juga ditentukan oleh besarnya resistivitas yang di bawah permukaan CD ini. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak saya lanjutkan. Nah, kemudian kita bayangkan bumi itu sebagai sebuah rangkaian. Ya, bumi sebagai sebuah rangkaian, seperti saya sampaikan tadi. Kalau di depan tadi kita tunjukkan rangkaian bumi hanya sebagai rangkaian sederhana yang terdiri dari R saja, maka saya bisa memodelkan bumi ini seperti rangkaian semacam ini. Jadi di bumi ini itu di dalamnya itu terkandung R, hambatan, ya jelas ya, seperti di awal tadi sudah saya sampaikan. Kemudian di bumi juga mengandung C, mengandung sifat-sifat kapasitor dalam bumi, ya, yang nanti akan lari ke metode IP begitu. Kemudian di bumi ini juga ada sifat-sifat induktor, ya, sifat-sifat induktor. Walaupun kalau dari arus DC, ya, induktor itu mirip seperti kabel biasa saja, kabel biasa saja. Ya, tetapi kalau dari sisi EM, ya, itu akan berpengaruh sekali, beda sekali dengan kabel biasa saja, karena akan ada medan elektromagnet yang dimunculkan dari situ. Kemudian di bumi juga kita
asumsikan dia juga punya sumber energi ya, yang sudah kita buktikan di survei SP ya, sel potensial. Nah, jadi ternyata bumi itu bisa kita dekati dari 4 variabel kelistrikan ya, yang kita kenal ya. Kalau bumi itu hanya sebagai R saja, maka metode fisikanya adalah geolistrik. Kalau bumi itu ada R sama C, maka bumi itu sebagai kajiannya adalah kajian IP, induced polarization. Kalau R, C, dan L, maka akan dikaji di elektromagnet. Kalau B ya ini ekstra ya, ini SP itu ekstra, dia bisa sebagai fungsi waktu, bisa sebagai fungsi posisi. Jadi ini intinya dia akan menambah nilai arus atau nilai potensial yang kita ukur. Dia akan memberikan sumbangan nilai potensial yang kita ukur. Oke ya, begitu. Nah, sekali lagi untuk metode geolistrik ini kita hanya menganggap bahwasanya bumi ini hanya terdiri dari R saja. Sehingga CL-nya ini kita abaikan dan B-nya ini sudah kita asumsikan sudah di-remove. Ya, jadi kita asumsikan bahwasanya di dalam bumi itu tidak ada sumber arus. Ya, tidak ada sumber arus. Nanti di dalam penurunan perumusannya itu tidak ada sumber arus dalam bumi. Oke. Nah, kemudian kita coba lanjutkan ke cerita fisikanya tentang potensial listrik sebuah medium yang homogen. Jadi kita punya sebuah medium yang homogen begitu. Kita bayangkan punya sebuah medium yang homogen. Nah, kemudian ada sebuah medan listrik E ini yang bergerak ya dari kiri ke kanan secara linier gitu, tunak begitu ya, dari kiri ke kanan begitu ya. Nah, kemudian medan listrik tadi itu kita coba tangkap dengan suatu luasan doa di sini nih. Ya. Maka medan listrik yang kita tangkap itu tadi kita kenal dengan rapat arus. Karena medan listrik ini adalah representasi dari arus. Ya, sehingga saya bisa mendapatkan besarnya rapat arus dari jaring yang saya pasang di sini nih. Ya. Jadi kalau saya punya rapat arus yang lewat, besarnya rapat arus yang saya proyeksikan terhadap bidang tertentu, maka saya akan dapatkan besarnya arus itu tadi. Jadi J.dA ini kan proyeksi J terhadap bidang A ya. Jadi kalau saya punya E ke sini ini, maka arus yang paling besar itu kalau saya memasang DA-nya itu tegak lurus gini ya, itu paling besar. Tapi kalau miring begini itu menjadi lebih kecil lagi. Semakin kecil, apalagi kalau DA tadi itu normalnya tegak lurus dengan arah E, ini akan menjadi 0 ya. Menjadi 0 karena tidak ada rapat arus yang jaring tadi tidak bisa menangkap E di situ itu. Oke, kira-kira idenya semacam itu. Nah, kemudian hubungan antara medan dan rapat arus dinyatakan dalam hukum Ohm berupa J sama dengan sigma E. Di mana sigma itu merupakan konduktivitas dari sebuah medium ya. J sama dengan sigma E. Rapat arus itu sama dengan konduktivitas medium dikalikan E. Jadi kalau konduktivitasnya semakin besar, semakin mudah arus lewat di situ, maka rapat arusnya akan semakin besar untuk E yang sama. Gitu ya, kira-kira semacam itu. Nah, kita sudah punya satu persamaan lagi, J sama dengan sigma E, atau kondisinya semacam ini. Nah, kemudian dari persamaan medan, kita akan mendapatkan medan E itu sama dengan minus nabla V. Ya, atau E sama dengan minus dV per dx gitu katakanlah ya, kalau satu dimensi ya. Nah, kemudian kita ingin menggabungkan antara persamaan ini dan persamaan ini menjadi J sama dengan minus nabla sigma V. Ya. J sama dengan minus nabla sigma V. Minus sigma nabla V, sorry. Minus sigma nabla V. Oke. Nah, kemudian kita asumsikan nabla dot J ini sama dengan 0. Jadi, ini artinya kita tidak punya sumber SP di situ. Ya, jadi besarnya rapat
rapat arus di bawah itu dalam satu lingkup kecil itu sama dengan 0. Jadi tidak ada sumber SP di situ. Ya, tidak ada sumber SP di situ, sehingga bisa saya gantikan J yang di atas tadi ke sini, saya akan dapatkan nabla dot sigma nabla V sama dengan 0. Ya, nabla dot sesuatu itu bisa kita pecah dalam persamaan diferensial ya, menjadi nabla sigma dot nabla V plus sigma nabla kuadrat V. Jadi kayak nabla dari ini didotkan dengan nabla kali ini ditambah dengan nabla kali ini, kemudian di dinablakan dengan V ini. Jadi cuma dipisah menjadi 2 di sini nih. Nah, dari persamaannya sebenarnya kita punya semacam ini ya, persamaan aslinya itu saja syaratnya harus tidak ada arus di dalam media, tidak ada sumber arus di dalam media. Oke, nah syarat ini itu bisa kita gunakan satu pengandaian bahwasanya untuk satu kasus kotak tertentu atau satu blok atau satu material kecil tertentu itu sigmanya adalah konstan. Jadi kalau saya meninjau satu sel begitu ya, satu sel misalkan ini dianggap sebagai satu sel, maka bila kita bisa memastikan bahwasanya satu sel ini itu konduktivitasnya konstan, sigma-nya sama dengan konstan, maka tentu saja kita akan mendapatkan nabla sigma. Nabla sigma itu kan turunan ya, turunan spasial terhadap sigma. Kalau sigmanya sama dengan konstan, maka turunan di sampingnya ini kan ini kurang ini ya mestinya 0 ya. Mestinya 0. Jadi nabla sigma akan menjadi 0. Sehingga persamaan yang di sebelah kiri ini menjadi 0, kemudian di sini ini konstan pindah ke kanan ya, otomatis menjadi 0 dibagi konstan sama dengan 0, sehingga saya akan punya persamaan nabla kuadrat V sama dengan 0. Jadi kalau kalian membahas geolistrik mulai dari nabla kuadrat V ini sama dengan 0, itu secara otomatis harus sudah punya dua asumsi, bahwasanya yang pertama itu tidak ada sumber SP di situ, tidak ada ekstra sumber arus di situ. Kemudian yang kedua itu sigmanya konstan. Sigma dalam satu sel itu adalah konstan. Nanti akan ada perhitungan sendiri kalau sel di sampingnya itu sigmanya tidak konstan. Ya, jadi sigmanya itu berbeda kalau saya dekatkan dengan sel di sampingnya, maka kajiannya adalah kajian bidang batas nanti ya. Kajiannya bidang batas. Jadi ini kita masih mengasumsikan bahwasanya satu sel atau satu area atau satu medium yang kita gunakan itu konduktivitasnya adalah konstan. Begitu ya. Nah, biasanya nabla kuadrat V ini untuk solusinya ini diperlukan beberapa syarat batas. Dari beberapa syarat batas ini dituliskan di dalam Telford. Ya, saya harapkan kalian bisa membaca secara detail di Telford bahwasanya medan listrik pada batas antar sel itu tadi. Kalau saya punya sel, kemudian sel di sampingnya punya sel yang kedua, misalkan saja itu, misalkan sel yang kedua tadi itu nilai konduktivitasnya itu berbeda begitu ya. Itu batas antar sel di sini harus memenuhi semacam ini. Jadi nilai medan yang di sisi kiri sama medan di sisi kanan harus sama persis ya. Kemudian besarnya rapat arus di sisi kiri dan di sisi kanan, di mana sigmanya itu berbeda, itu harus sama. Jadi kita dapatkan persamaan yang kedua ini, sigma 1E1 sama dengan sigma 2E2. Oke. Kemudian besarnya potensial di titik bidang batas itu sama ya, di titik bidang batas itu sama. Nah, mungkin kalian kalau pengen lebih detail lagi itu bisa mempelajari di banyak buku-buku. Contohnya di Geosounding Principle itu ada, kemudian di tulisannya Kufut itu juga ada. Itu membahas secara detail tentang kajian numeriknya tentang solusi persamaan ini ya. Ada syarat Dirichlet, ada syarat Newman dan sebagainya. Syarat di bidang dengan udara bebas, dengan syarat di samping kanan kiri dengan medium lainnya itu berbeda-beda. Oke ya. Oke. Nah, persamaan ini tadi
itu bisa dijabarkan atau diselesaikan dalam berbagai macam sistem koordinat. Di sini digunakan sistem koordinat bola. Karena apa? Karena kita asumsikan dari sebuah medium itu sumber arusnya berupa arus titik ya. Berupa arus titik, sehingga instead of menggunakan sistem koordinat kartesian itu lebih mudah jika menggunakan sistem koordinat bola. Jadi hanya melibatkan R, melibatkan sudut, dan melibatkan jari-jari. Ya, R, sudut, dan jari-jari. Oke, jadi nabla kuadrat V itu turunannya adalah semacam ini di dalam sistem koordinat bola. Jadi turunan kedua dari V per dr kuadrat ditambah 2 per R dV per dr. Ya, kemudian ini dikalikan dengan R kuadrat, kemudian diintegrasikan di kanan dan kiri, didapatkan dV per dr sama dengan A per R kuadrat. A ini muncul karena integrasi ya, ini konstanta. Sehingga solusi dari persamaan ini adalah V sama dengan minus A per R tambah B. Ya, solusinya V sama dengan minus A per R ditambah B. Ya. Atau V ini tentu saja nilainya adalah 0 ketika R tidak berhingga. Ini syarat batas lainnya ya. Jadi di persamaan ini itu V sama dengan 0 di R tak berhingga. Sehingga kalau ini sama dengan 0, maka satu-satunya jalan itu B-nya harus 0. Ya, satu-satunya jalan itu B-nya harus 0. Ya, karena R tak berhingga, itu A per R itu sudah 0, maka satu-satunya jalan B itu harus sama dengan 0. Nah, jadi yang konstan adalah nilai A-nya ini saja. Ya, nilai A ini saja. Oke, nah kemudian kita coba kerjakan rumusan untuk antara I dan J. Tadi kita bisa lihat dari persamaan di depan ini tadi ya, bahwasanya arus itu adalah J dot dA. Arus ini adalah J dot dA ya. Arus itu J dot dA. Jadi kalau dA itu kan berarti jaring yang kita gunakan untuk menangkap medan listrik tadi. Bisa kita bayangkan kalau saya punya satu titik arus di bawah permukaan tanah, kemudian jaring untuk koordinat bola yang kita gunakan itu mestinya bentuknya adalah jaring bola begitu ya, dengan satu arus tadi di tengah tadi ya, jaringnya berupa bola. Nah, tentu saja doa ini adalah luas permukaan bola ya, luas permukaan bola. Kemudian arah E-nya itu tentu saja sudah tegak lurus dengan tiap luas permukaan bola tadi, karena titik arusnya itu berada di pusat bola ya. Dan luas permukaan bola itu kan rumusnya adalah 4pi R kuadrat ya, luas permukaan bola. Sehingga dengan pendekatan I sama dengan J dot dA tadi, itu kita bisa tuliskan I sama dengan 4pi R kuadrat J. Ya, 4pi R kuadrat J. Nah, kemudian J tadi kita ambil dari yang di depan ini tadi ya, dapat J sama dengan terkait dengan dV, kita masukkan di sini ya. Jadi I sama dengan minusnya dari J tadi 4pi R kuadrat sigma dV per dr. Sehingga kita dV per dr itu dari sini tadi kita sudah punya, kita masukkan ke sini, sehingga kita akan dapatkan minus 4pi sigma A. Nah, dengan demikian kita bisa mendapatkan solusi untuk A, yaitu sama dengan minus I rho per 4pi. Ya, minus I rho per 4pi, kemudian kita masukkan ke sini, A-nya kita masukkan ke sini, kita dapatkan potensial sama dengan I rho per 4pi kali 1 per R. Kira-kira ceritanya semacam itu. Sehingga kita bisa mendapatkan besarnya potensial dari sebuah titik ya, sebuah titik arus di bawah permukaan ya, di bawah permukaan. Jadi titik arus tadi potensialnya diukur sejauh R dari titik arus tadi. Oke ya, kita bisa mendapatkan nilai. Nah, persamaan ini itu persamaan dasar yang sangat berguna yang kita bisa gunakan di dalam perhitungan kelistrikan nantinya. V sama dengan I rho per 4pi kali 1 per R. Jadi ini artinya kita bisa menghitung sebuah potensial, nilai potensial dari sebuah titik arus yang saya pasang pada jarak R dari titik pengukuran potensial tadi. Keduanya di dalam permukaan, di dalam tanah.
di dalam medium. Jadi belum mempertimbangkan ada medium half space-nya ya. Jadi di dalam medium. Rumusnya semacam ini. Oke ya. Jadi ini kita perhatikan, kita mendapatkan rumus semacam ini sehingga V ini kalau rho tadi itu kan konstan ya. Karena sigma tadi adalah konstan, V sama dengan I rho per 4 pi, ini juga konstan, I-nya konstan, maka hanya sebagai fungsi R saja. Oke ya, jadi V itu sebagai fungsi per R. Kalau R-nya semakin jauh, maka V-nya akan semakin kecil. Potensialnya akan semakin kecil. Oke ya. Bagaimana kalau R-nya sama dengan 0? R-nya sama dengan 0 berarti tidak akan bisa dihitung karena persamaan kita tidak mungkin melakukan pengukuran potensial di tempat di mana arus itu berada. Ya, tidak bisa, nanti akan dapatkan nilai yang tak berhingga. Ya, batas atas dari instrumen kalau pakai instrumen ya. Tapi tak berhingga. Jadi biasanya nilainya tidak digunakan. Jadi R itu limit ya, limit mendekati 0, tapi bukan di 0. Oke. Nah, jadi kita bisa gambarkan kira-kira semacam ini. Kalau saya punya arus tunggal di bawah permukaan, semacam ini, C1 di sini ini ya. Tentu saja harus ada source-nya, karena ini sink. Ini sink, arusnya keluar. Saya harus punya source-nya. Source-nya ditaruh di jauh. Ini maksudnya di jauh, bukan di awang-awang ya. Bukan di udara, tapi dipasang di jauh. Nah, sehingga kalau saya bisa memasang satu titik C1 di bawah permukaan ini, kita bisa menghitung potensial dimanapun di bawah permukaan ini, dimanapun sejauh, asal kita bisa menghitung sejauh R. Sehingga V tadi kita bisa menggambarkan, kalau dihitung itu akan didapatkan bidang ekuipotensial tadi. Ya, di sini nih, kemudian di sini ini bidang, ini potensialnya sama. Tentu saja semakin jauh dari C1, potensialnya akan semakin kecil. Kira-kira semacam itu ya. Jadi kita bisa menghitung potensial dimanapun di bawah permukaan. Oke ya. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Silahkan. Tidak. Karena biasanya basic teori sedikit seperti ini tentang geolistrik itu agak complicated begitu ya. Ini dipermudah, ini saya permudah. Saya harapkan kalian membaca dari Telford, karena persamaan fisikanya itu lebih bagus yang di Telford. Tidak ada shortcut seperti yang saya ceritakan ini tadi. Silahkan dibaca ya, biar menjadi lebih clear, lebih jelas begitu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan, supaya tidak ngantuk gitu. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Nah, bagaimana kalau di permukaan ya? Bagaimana kalau arusnya itu saya taruh di permukaan? Arusnya di permukaan begini. Tentu saja sink yang saya pasang di permukaan ini itu arusnya akan menjalar keluar seperti ini. Tetapi dia tidak bisa menjalar ke udara, ke atas. Karena apa? Karena kita sudah asumsikan bahwasanya udara itu resistivitasnya itu sangat besar, sehingga bisa dikatakan, atau tak berhingga gitu ya, sehingga bisa dikatakan arus itu tidak bisa lewat di udara. Jadi bagaimana konsekuensinya? Konsekuensinya kalau saya sudah punya satu energi yang sama dengan yang sebelumnya di sini ini, tentu saja besarnya arus yang keluar dari satu titik C1, kalau ini misalkan total arusnya itu adalah 1, maka yang di sini total arusnya juga 1, sehingga arus yang keluar di bawah permukaan ini menjadi 2 kalinya. Karena apa? Karena yang di bagian atas itu tidak dipakai, sehingga jumlah arus 1 tadi hanya dibagi separuh saja. Dibagi separuh, sehingga sini 2 kali lipatnya. Ya, 2 kali lipatnya. Jadi kita akan mendapatkan potensial yang 2 kali lipat bila dibandingkan dengan pengukuran semacam ini. Oke ya, kira-kira semacam itu. Jadi kalau seperti survei yang sering kita lihat, itu arusnya ada di permukaan, itu berarti kasusnya semacam ini. Oke ya. Nah, bagaimana kok bisa ini menjadi 2 PR ya? 2 PR ya tentu saja dengan mudah. Yang ini 4pi,
karena kita bagi menjadi 2 besarnya arus, atau 4pi tadi kan berasal dari DA satu selubung bola ya, satu kulit bola. Tetapi kalau bolanya itu saya potong separuh, ya otomatis separuh kulit bola ya. Separuh kulit 2 berarti 2πr kuadrat ya, sehingga angka 4-nya ini menjadi angka 2. Sehingga di dalam perumusan selanjutnya itu kita menggunakan angka 2 di sini nih. Ya, angka 2. V sama dengan I rho per 2πr ya. Seperti ini tadi, V sama dengan I rho per 4πr. Kalau yang ini V sama dengan I rho per 2πr. Oke. Ini cuma gambar ya, ilustrasi ya. V sama dengan I rho per 2πr. Jadi seperti ini saja. Cara mengerjakannya sama seperti tadi, sama seperti yang di depan tadi. Oke. Ya, jadi kita sudah punya sebuah potensial, rumus yang ini sebuah nilai potensial dimanapun dia berada, baik di permukaan maupun bawah permukaan, akibat sebuah titik arus yang saya letakkan di permukaan pada sebuah medium homogen, yang rumusnya semacam ini. Oke ya. Nah, jadi kalau dengan demikian, kalau saya punya 2 titik arus, karena idealnya yang kita injeksikan itu tidak hanya sink saja, tetapi juga source. Jadi saya punya sink dan source. Sink dan source tadi itu besarnya sama, tetapi nilainya yang berkebalikan ya. Yang pertama itu arusnya positif, yang satu arusnya negatif. Maka kalau saya punya 2 titik arus pada medium homogen, maka saya bisa katakan 2 titik arus tadi adalah A plus dan B minus. Yang ini sink, yang ini source. Yang ini A atau arus positif, yang ini arus negatif. Oke ya, saya misalkan letakkan di sini dan letakkan di sini 2 titik arus di permukaan yang nilainya berkebalikan. Besarnya sama tapi berkebalikan tanda. Nah, jadi kemudian saya ingin menghitung bagaimana potensial di titik P ya, di titik P. Ya, di sini nih misalkan. Saya ingin menghitung potensial berapa potensial di titik P akibat 2 elektroda arus itu. Maka ya, titik P ini akan dipengaruhi oleh arus yang elektroda pertama, yang positif tadi, sebesar V akibat A, V akibat arus A sama dengan I rho per 2πr, dan tentu saja saya akan punya potensial akibat titik B yang minus, itu sebesar minus I rho per 2πr aksen, karena jaraknya yang ini adalah R, yang ini adalah R aksen. Oke ya, kita sudah punya potensial akibat 2 titik arus di permukaan, sehingga bisa saya katakan potensialnya itu bisa kita jumlahkan saja karena skalar. Maka potensial di titik P di sini adalah jumlahan dari VA ditambah VB ya, jadi sama dengan I rho per 2pi seper R per minus seper R aksen. Tanda minus ini karena arusnya negatif ya, tanda minus ini muncul karena arusnya negatif. Oke, jadi kalau arus yang di sini ini lebih besar, jaraknya lebih pendek, titik P ini lebih mendekat ke arus yang negatif, maka nilai V-nya akan negatif. P ini lebih mendekat ke arus yang positif, maka nilainya adalah positif. Kalau P ini berada pada R yang sama dengan R aksen, maka nilainya menjadi 0. Karena seper R dikurangi seper R aksen, ini nilainya 0, maka V-nya menjadi 0. Sehingga kita akan mendapatkan nilai P, potensial di P ini akan 0 di tengah-tengah titik A dan B ini, dan di sepanjang garis vertikal antara A dan B ini. Jadi sepanjang garis vertikal di sini sampai ke bawah sana, itu potensialnya sama dengan 0. Oke ya, kira-kira bisa kita gambarkan semacam ini ya. Ini adalah sayatan vertikalnya, di sini titik A plus tadi, yang ini B minus. Ini A plus, ini B minus. Maka potensialnya saya gambarkan dengan garis yang tidak putus-putus ini. Ya. Potensial di sekitar titik arus positif itu adalah positif, potensial di sekitar titik arus negatif adalah negatif, dan potensial
tepat di tengah-tengah sampai ke bawah di sini ini nilainya adalah 0. Karena apa? Karena jaraknya sama ya, 1/r-nya sama sehingga sama dengan 0. Oke, kira-kira semacam ini. Kalau saya gambarkan nilai-nilai potensial tadi di permukaan, saya dapatkan data seperti ini. Ya, jadi apa namanya, potensialnya akan positif mendekati C1, semakin dekat semakin tinggi. Kalau pas di C1 malah tidak ada nilainya karena dia tak berhingga. Ya. Kemudian ini juga sama, semakin menjauhi dari C1 mendekati C2 ini dia akan berkurang, kemudian tepat di tengah-tengahnya akan potensialnya 0, kemudian mendekati C2 atau mendekati B minus tadi, itu nilainya akan negatif sampai negatif tak berhingga. Oke, jadi kita bisa bayangkan semacam itu ya kondisi potensial di bawah permukaan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian saya coba hitung-hitung pakai Excel ya. Saya coba hitung-hitung pakai Excel. Saya tentukan model bawah permukaan saya itu rho-nya adalah 100 ohm meter. Kemudian arus yang saya injeksikan di titik di sini dan di sini adalah 50 miliampere. Ya, maka ini posisinya, posisi C1 itu di minus 10. Z-nya 0,01. Kenapa kalau tidak saya pasang 1? Karena kalau dipasang di 0 itu nanti akan R-nya menjadi sama persis ya dengan titik di sini ini ya. Makanya digeser sedikit supaya tidak tak berhingga. Oke. Jadi ini X-nya juga saya geser sedikit supaya tidak menjadi tak berhingga. Oke, kemudian dicoba dihitung untuk blok yang di sini terhadap titik arus di sini dan titik arus yang merah ini digambarkan atau dihitung di sini ya. Kemudian setelah nilainya didapatkan, tentu saja didapatkan nilai di titik tengah ini nilainya adalah 0. Ya, nilai 0. Sehingga kalau saya ambil titik-titik tadi itu di surface ya, saya dapatkan grafik ini dan ini. Ya, yang ini ke bawah terus ini menjadi tak berhingga yang karena di sini nilainya udah tinggi sekali. Kemudian yang titik yang pada 10 meter pada titik di sini ini itu nilainya adalah yang warna yang merah ini. Oke, jadi kita punya bayangan bagaimana distribusi potensial di bawah permukaan akibat dua titik arus. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Silakan. Tidak? Tidak ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian bagaimana kalau saya mengukur itu dengan dua titik potensial, karena sekali lagi kita tidak bisa mengukur SP dengan satu potensial saja. Kita harus mengukur dengan dua elektroda. Dua elektroda berarti kita juga harus mencoba menghitung menggunakan dua elektroda. Ya, jadi kita bisa dapatkan gambar semacam ini. Di sini adalah A plus tadi ya, atau dikenal dengan C1, current ya, current 1 positif, kemudian ini current 2 negatif. Kemudian kita tentukan titik P1 di sini dan P2 di sini yang merupakan titik yang digunakan untuk mengukur beda potensialnya. Ya. Oke, jadi kita bisa biasanya diberikan komponen jarak ya, tadi R tadi itu diubah menjadi R bermacam-macam ya. Jadi jarak antara titik C1 sama P1 itu R1, P1 sama C2 itu R2, C1 sama P2 R3, P2 sama C2 R4. Ya. Ini hanya penjelasan tentang jarak saja, tadi dipergunakan untuk menghitung nantinya. Nah, kalau seperti ini berarti kita tinggal jumlahkan saja. Jadi kan kita tadi sudah mendapatkan persamaan ini. Ini untuk P. Ya, kemudian kita hitung lagi misalkan untuk Q di samping di sini ini dengan persamaan yang baru lagi, maka tinggal karena yang kita ukur adalah beda potensial ya berarti tinggal dikurangkan saja. P dikurangi Q gitu kan ya. Dari persamaan ini tinggal dikurangkan dengan Q gitu. Mestinya seperti itu. Oke, kita lihat saja nanti. Oke. Nah, kasusnya jadi semacam ini ya. Ini yang untuk P tadi seperti saya sampaikan tadi. Untuk satu titik potensial dengan dua titik arus didapatkan persamaan semacam ini. Kemudian yang kedua, mestinya saya pasang juga titik Q sembarang yang jaraknya R2 dan
R2 aksen, saya dapatkan persamaan semacam ini. Sehingga kalau yang dihitung di instrumen itu adalah beda potensialnya, maka ya otomatis tinggal P dikurangi Q saja. Ya, P dikurangi Q. Sehingga kita akan dapatkan beda potensialnya atau VP dikurangi VQ adalah pengurangan ini. Sekali lagi, I-nya ini adalah nilainya konstan atau sama. Karena I yang ada di A dan B itu tidak berubah. Baik untuk titik P maupun titik Q. Oke, sehingga kita bisa satukan menjadi persamaan semacam ini. Nah, jadi VP dikurangi VQ sama dengan I rho per 2Pi dikalikan persamaan semacam ini. Nah, ini adalah beda potensial yang saya ukur di permukaan akibat dua arus yang saya letakkan sembarang di permukaan. Ya, asalkan jarak-jaraknya itu kita sudah hafalkan tadi R1, kok jadi R1 aksen ya. Jadi mungkin ini masih belum pas penjelasan R1 R2-nya ya, tapi mestinya kalian sudah tahu nanti ya. Oke. Jadi asal kita sudah tahu jarak-jarak yang di bawah ini, kita bisa menghitung potensial akibat dua titik arus di permukaan. Oke, begitu. Oke. Nah, kita bisa dapatkan namanya adalah VPQ ya, atau beda potensial PQ. Rumusnya semacam itu. Oke. Jadi karena yang kita cari di dalam geolistrik itu adalah resistivitas, maka rho ini saya pindahkan ke kanan dan VQ itu pindahkan ke kiri, kita dapatkan jadi persamaan semacam ini. P sama dengan 2Pi VPQ per I kalikan semacam ini ya. Nah, biasanya untuk mempermudahnya itu V dan I itu kita keluarkan, kemudian 2Pi per dalam kurung ini itu menjadi satu variabel yang hanya fungsi jarak saja. Jadi V sama I ini fungsi kelistrikannya, kemudian yang 2Pi per dalam kurung ini merupakan fungsi variabel jarak. Ya, fungsi variabel jarak yang biasanya dikenal dengan K ini ya. Dengan K ini. Kadang K itu 2Pi-nya ikut di sini, kadang K-nya 2Pi-nya tidak ikut. Oke ya, berbagai macam buku mempunyai nilai K yang sendiri-sendiri ya. Kadang K-nya itu termasuk 2Pi, kadang K-nya itu tidak termasuk 2Pi, kadang K-nya itu di bawah, kadang K-nya di atas. Oke, jadi tergantung cara menghitungnya ini. Jadi prinsipnya kita akan mendapatkan nilai resistivitas ya, yang kita dapatkan dari beda potensial yang terukur dari injeksi arus yang sudah kita ketahui besarnya arus itu tadi, dikalikan atau dibagi di sini ya, dikalikan atau dibagi dengan nilai K ya, nilai K. Kalau nilai K-nya ke atas ya berarti ini ditambahi seper gitu, panjang seper gitu. Oke, jadi kira-kira semacam itu. Jadi bagaimana cara kita mendapatkan nilai rho ya. Ini dari yang di depan tadi. Jadi sekali lagi ketentuan ini berlaku untuk semua tata cara peletakan elektroda ya. A dan B-nya ini terserah letaknya di mana, N-nya ini terserah letaknya di mana. A itu C1, B itu C2, M itu P1, N itu P2 ya. Ini saya masih complicated di nomenklaturnya karena dari berbagai macam buku. Tapi saya harapkan kalian tidak bingung ya, tidak kebingungan karena sudah clear sejak di depan ini tadi. Oke ya, jadi sekali lagi kita bisa menghitung beda potensial di MN ini untuk sembarang tata cara peletakan elektroda ini. Asalkan kita pakai rumus umumnya ini. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Silahkan. Silahkan. Belum ya? Oke, ini simple sebenarnya. Oke, kalau tidak saya lanjutkan lagi. Ini kita pengen mencoba-coba bermain-main dengan kedalaman arus ya. Karena kita tadi sudah punya feeling bahwasanya kedalaman arus itu bisa merupakan fungsi
resistivitas yang ada di medium, sama mungkin kalau kita lihat dari ilustrasi visualnya atau gambarnya, itu kalau elektroda arusnya itu saya perlebar, itu mestinya arusnya akan semakin dalam. Ya, oke, kita pengen mencoba berhitung seberapa besar atau seberapa persen arus yang akan terinjeksikan sebagai fungsi kedalaman. Ya, tadi kan hanya gambar saja, tetapi belum sampai perhitungan ya. Ini dicoba dikaji dengan cara perhitungan. Ini dijelaskan secara rinci di Telford. Untuk rincinya kalian saya persilahkan untuk membaca di Telford secara lebih detail. Nah, di sini yang dikaji itu adalah rapat arus pada arah X saja. Jadi rapat arus pada arah X, JX ya. Rapat arus pada arah JX. Jadi kita ketahui tadi bahwasanya JX itu sama dengan minus sigma E ya, minus sigma E dari awal tadi. Minus sigma itu sama dengan minus separuh, E itu sama dengan dV per dx. J sama dengan sigma E, dan E tadi adalah minus ya, minus rho dV per dx. Jadi semacam ini. Jadi minusnya itu didapatkan dari E-nya tadi. Oke, dari sini kita bisa dapatkan Jx sama dengan dV-nya tentu saja dV per dx karena ini X ya. Oke, jadi kita bisa apa namanya, dV-nya tadi bisa saya injeksikan ke sini. Ya, rho-nya menjadi hilang karena di atas dan di bawah. Kemudian kita dapatkan persamaan terakhir menjadi semacam ini. Ya, kita bisa bermain-main sehingga bisa mendapatkan semacam ini. Jadi sini adalah rumus Jx yang merupakan fungsi X ya, atau jarak terhadap titik yang dikaji, dan L itu adalah titik jarak antara C1 dan C2. R1 itu adalah jarak miring dari C1 ke titik P, dan R2 adalah jarak miring dari C2 ke titik P. Dapatkan nilai Jx semacam ini ya. Bagaimana kajian terhadap Jx itu tadi? Kalau kita hitung untuk berbagai macam kondisi, saya dapatkan semacam ini ya. Grafiknya semacam ini. Yang di sumbu vertikal ini adalah nilai normalisasi Jx. Tentu saja kalau Jx itu sama dengan di titik di atas di sini nih, di gambar ini, di titik di atas di sini ini, itu tentu saja Jx sama dengan J0. J0 itu J yang lurus gini ya, dapatkan J0, maka nilainya adalah 1. Ya. Jadi J0 adalah nilai Jx pada Z sama dengan 0. yang nilainya adalah 4i per PL kuadrat ini di sini ini. Sehingga ini adalah nilai normalisasinya Jx terhadap J0, dan yang sumbu X ini adalah perbandingan antara L per Z. Ya, kita lihat lagi. L itu adalah jarak C1, C2, Z itu adalah kedalaman di sini ini. Jadi kita bisa bayangkan kalau L per Z itu sama dengan 1, itu berarti tinjauan untuk L tertentu, tetapi Z ini pada kedalaman spasi C1, C2. Ini bisa dibayangkan di sini ini berarti ya. Ini jaraknya segini, Z-nya adalah jarak di sini ini. Oke. Atau di sepanjang titik di sini ini ya. Ini kalau nilainya 1 di sini ini ya, tadi nilai di sini ini yang nilainya adalah 0,3 sekian, itu mengindikasikan besarnya Jx, fraksi Jx pada kedalaman Z yang sama dengan L. Ya, jadi bisa saya bayangkan kalau saya punya jarak elektroda arus itu sepinsil ini, maka fraksi arus Jx pada kedalaman pinsil ini juga itu sekitar 0,3 sekian ya, 0,3 sekian J0 ya. Jadi sekitar 35% dari J0. Oke ya. Jadi tentu saja semakin besar jarak Z-nya, maka secara otomatis Jx-nya akan semakin kecil. Semakin dalam Jx-nya akan semakin kecil. Semakin dalam lagi Jx-nya akan semakin kecil. Gitu ya. Nah, ini untuk L yang konstan, untuk Z-nya yang bervariasi. Bagaimana untuk Z-nya yang konstan pada kedalaman tertentu, tetapi L-nya bervariasi. L-nya dari kecil ke besar begitu. Itu digambarkan dengan yang garis putus-putus ini. Ya. Kalau yang
Z konstan pada kedalaman spinsil ini misalkan, kemudian elektroda arusnya tadi mulai dari pendek gitu membesar begitu semakin ke sana, itu dapatkan dengan gambar di sini. Nah, di sini bisa didapatkan bahwasanya Jx optimum untuk Z konstan itu didapatkan ketika L itu ya sekitar 1,5 atau 1,3 lah ya, 1,4 lah ya, sekitar 1,4an lah. Jadi sekitar 1,4 itu apa namanya, Jx-nya itu maksimum, Jx-nya maksimum ya, Jx maksimum. Nah, jadi bisa dikatakan Jx maksimum itu adalah kedalaman penetrasi secara teoretik target yang kita inginkan ya, karena di sini Jx-nya nilainya adalah maksimum kemudian akan menurun ya, kira-kira semacam ini arti dari grafik ini. Nah, bagaimana kalau saya terjemahkan menjadi persen? Itu didapatkan seperti gambar di sini ini, bahwasanya nilai persen ini adalah besarnya fraksi arus yang masuk sampai kedalaman itu. Jadi kalau C1, C2 itu sejauh segini ini, maka untuk kedalaman segini ini ya berapa ini, sekitar 1/10 ya, 1/10 apa 1/12 dari jarak C1, C2 itu hanya 10% arus yang masuk. Pada kedalaman sampai segini ini sekitar berapa ya, ini mungkin 1/8-nya, 1/8 C1 C2 sekitar 20 dan seterusnya sampai kedalaman C1 C2 yang mungkin sekitar di sini ya, sekitar 60%-nya dan seterusnya. Oke, jadi kita bisa lihat bahwasanya semakin dalam itu fraksi arusnya semakin kecil, semakin dangkal fraksi arusnya semakin besar. Oke, jadi apa namanya, pada kedalaman berapa kita melakukan plotting, ini sebenarnya tergantung kajian terhadap fraksi arus ini tadi ya, jadi akan sangat besar pengaruhnya di bawah ini terhadap fraksi arus yang didapatkan gitu ya. Oke, jadi kita bisa katakan kalau saya pengen target yang lebih dalam supaya 50% arus itu bisa lebih dalam, maka C1 C2 harus dipisah lebih jauh sehingga arusnya menjadi lebih dalam. Oke, kira-kira maksudnya semacam itu. Nah, kemudian kita lompat lagi, itu bagaimana kalau ada undulasi begitu ya. Kalau ada undulasi semacam ini, tentu saja rapat arus yang kita dapatkan akan berbeda, karena arus E tadi tidak lagi kontinu, tidak lagi tunak, tetapi dia akan berbelok. Dia akan menyebar di permukaan yang tinggi dan akan menyempit lagi, akan mengumpul lagi di permukaan yang rendah. Sehingga rapat arusnya di sini akan semakin lebih kecil, rapat arus di sini akan semakin lebih besar. Karena rapat arusnya beda, maka arusnya yang lewat sini juga akan beda. Ya, jadi secara otomatis kalau saya melakukan pengukuran geolistrik yang ada topografinya, itu tentu saja apa namanya, kondisi rapat arus di tiap-tiap undukan maupun lembah itu berbeda. Nah, ini biasanya harus dikoreksi nantinya dalam proses kajian apa nilai-nilai resistivitas tadi. Tetapi kalau datar-datar saja ya berarti tidak ada masalah ya, kita masih bisa mengasumsikan tidak ada efek topografi di situ. Jadi efek topografi itu berpengaruhnya di sini, berpengaruh terhadap rapat arus yang berbeda di bawah permukaan bumi. Oke. Nah, untuk kajian khusus untuk kajian ini, kajian yang terkait dengan boundary ini tadi, itu ada beberapa pendekatan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan cermin, ya, yang bisa kalian baca secara lebih detail di Telford. Silakan kalian baca lebih detail di Telford. Ya, di situ ada perumusan-perumusan yang digunakan untuk mencoba menjelaskan bagaimana arus itu akan merambat ketika dia lewat di bidang batas, di mana row-nya itu berbeda. Ini row 1, ini row 2. Saya tadi sudah berikan ilustrasi ya, ilustrasi. Nah, kalau semacam ini kira-kira row 1 sama row 2 besar mana? Besar mana kalau gambarnya semacam ini? Halo? Ini saya masih ada yang mendengarkan kan? Row 1 bukan? Besar row 1 ya? Row 2 lebih kecil?
Ya, yang itu sudah ada di kanan atas ini. Kalian nggak lihat ya. Row 2 sama dengan 3 row 1 ya. Jadi row 2 lebih kecil daripada row 1. Jadi apa namanya? Arusnya akan menjadi lebih. Oh, ini bukan arus ya, ini medan ekipotensial. Ya, row 2 lebih besar daripada row 1, sorry. Saya mikirnya yang garis tidak putus. Ternyata arusnya yang garis putus. Ya, jadi kalau yang row-nya lebih kecil dari row 1, maka garis arus ini akan menjauhi garis normal gitu ya. Jadi penjelasan Telford-nya itu semacam itu, semacam cahaya itu garis normal menggunakan hukum Snell. Silakan ya kalian baca sendiri di apa namanya di Telford itu tadi yang terkait dengan pendekatan yang dia gunakan terhadap bidang batas. Oke, kalau ini yang sebaliknya. Oke, sampai sini kita masuk ke konsep resistivitas semu ya. Tadi kita di depan tadi kita sudah masuk ke resistivitas, tapi belum masuk ke resistivitas semu. Resistivitas semu ini sebenarnya merupakan suatu konsep di mana medium yang kita ukur itu kan sebenarnya tidak homogen ya. Medium yang kita ukur itu tidak homogen. Kalau misalkan kita bisa membuat sebuah medium itu homogen, itu kita melakukan pengukuran resistivitas ya kita dapat resistivitas yang tidak semu sebenarnya. Tapi medium tadi kita pastikan homogen. Tetapi karena medium yang kita ukur itu tidak homogen, maka resistivitas sebuah permukaan yang kita dapatkan dengan persamaan di depan tadi, rho sama dengan V per I dikalikan K itu tadi ya, faktor konfigurasi tadi, itu merupakan resistivitas semu karena resistivitas di bawah permukaan itu kombinasi antara blok-blok yang berbeda-beda. Jadi disebut sebagai resistivitas semu. Oke ya, ini konsep resistivitas semu batuan. Nah, ini bisa disebabkan oleh berbagai macam kondisi karena memang batuannya beda, tetapi yang jelas itu resistivitasnya berbeda-beda. Jelas resistivitasnya berbeda-beda karena mungkin fluida, mungkin porositas yang berbeda-beda dan sebagainya. Itu ya. Oke. Kemudian selanjutnya, resistivitas itu juga merupakan fungsi suhu. Ya, ini didapatkan persamaan empirik semacam ini, bahwasanya konduktivitas sama dengan konduktivitas 0 mula-mula dikalikan dengan sebuah persamaan E pangkat yang ada suhunya di situ. Tapi di sini hanya saya jelaskan saja bahwasanya resistivitas itu fungsi suhu. Resistivitas itu fungsi suhu. Kalau hambatan itu kalau suhunya saya naikkan itu menjadi naik, tapi resistivitas itu kalau suhunya saya naikkan akan menjadi turun malahan. Ya, karena di dalam perhitungan di geofisikanya terutama itu resistivitasnya itu terkait dengan fluida yang ada di dalamnya. Next. Ini juga kemudian resistivitas juga berfungsi sebagai fungsi dari pori-pori ya. Jadi sekali lagi ini saya ulangi dari persamaan yang dulu pernah saya sampaikan. Ini disebut sebagai hukum Archi yang menyatakan bahwasanya resistivitas sebuah batuan itu dipengaruhi oleh fluida yang terkandung di batuan itu tadi. Bisa dikatakan hampir semuanya dipengaruhi oleh fluida yang ada di batuan tadi. Karena fluida biasanya resistivitasnya menjadi sangat lebih kecil sehingga lebih dominan di situ. Sehingga rho batuan berpori itu sama dengan rho 0, di mana rho 0-nya adalah rho resistivitas fluida yang terkandung di dalam pori-pori itu tadi. Dengan berbagai macam satuan di sebelah kanannya ini ya. Dan satuan ini bisa bervariasi dan sering digunakan di kajian-kajian geolistrik yang terkait dengan fluida yang ada di dalamnya. Dan kelihatannya kalau kita kaji tanah atau batuan yang ada di bawah permukaan, itu mesti ada fluidanya di situ. Sehingga hukum Archi ini mesti dipakai di setiap kajian kajian sifat fisis ya, terutama kelistrikan resistivitas ini di dalam batuan. Kajian petrofisika batuan terkait dengan kelistrikan. Oke. Kira-kira kalau saya gambarkan menjadi semacam ini ya rumusnya rho-nya kita tinggal ubah saja menjadi rho